percaya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh melawan. Berbeda dengan calon gubernur lainnya, Edi Rahmayadi mengawali karirnya dari militer. Edi juga pernah memimpin Sumatera Utara pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2023. Seperti umumnya perwira menengah, Edi Rahmayadi mengawali karir sebagai komandan peleton di beberapa kesatuan militer Angkatan Darat. Hingga kemudian ia sampai di puncak karirnya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat pada tanggal 25 Juli 2015 dengan pangkat Mayor Jenderal. Edi pernah tercatat tergabung dalam operasi Seroja untuk menumpas pemberontakan di Timur Timur bersama-sama dengan Prabowo Subianto. Hal itu mungkin menjadi salah satu sebab mengapa ia mendapat dukungan dari Prabowo Subianto untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018. Percaya dan yakin Edi Rahmayadi adalah pilihan yang baik, akan berjuang Sumatera Utara dengan sebaik-baiknya. Juga wakil gubernurnya juga. Pada tahun 2016, dalam usianya yang ke-55 tahun, Edi yang masih menjabat sebagai Pangkostrat ditunjuk menjadi ketua PSSI. Dalam waktu dekat, sejumlah turnamen internasional akan berlangsung dan masyarakat Indonesia sudah haus prestasi. Kedaulatan bola ini harus sudah di tangan rakyat. Inilah yang akan kita atur. Ke depan, dari mulai waktu yang sangat singkat, kita akan berhadapan yang dinamakan FFC, AFC, AFF, 2017 Asian Games, SEA Games, 2018 Asian Games. 2 tahun kemudian Edi akhirnya memilih untuk meletakkan jabatannya sebagai Pangkostrat untuk kemudian berkonsentrasi total dalam Pilgub Sumut. Prajurit sekalian, saya menjadi prajurit tinggal hitungan hari. Untuk itu sepeninggal saya, tak boleh satu orang pun mengkhianati prajurit ini, khususnya adalah Cakra. Berpasangan dengan Musa Rajeksah yang didukung penuh oleh Golkar, serta 5 partai politik lain yakni Gerindra, PKS, PAN, Nasdem dan Hanura dengan total 60 kursi di DPRD Sumut. Edi kemudian berhadapan dengan Jarod Saiful Hidayat, Sihar Sitorus yang diusung oleh PDIP dan P3 yang memiliki 20 kursi di DPRD Sumut pada tahun 2018. Tanpa diduga, karena kegagalan pasangan JR Saragih dan Ance Sailan dalam melengkapi berkas yang kemudian dinyatakan ditolak oleh KPU, rombongan parpol pendukung Edi Musa membengkak dengan bergabungnya Demokrat dan PKB, sehingga total kursi pendukung yang ada di DPRD menjadi 77 kursi. Semangat baru Pak. Lanjut Pak. Ikut Pak. Penegasan Pak. Tegaskan Pak. Saya minta Tegaskan Pak. sama semua pencinta JR Anja, Sini ada juga Pak, Pak. tetap kita melakukan yang terbaik, tidak ada satu pun boleh ribut. Ya, Siap. biarkan hukum yang berjalan. Siap. Ya, semua kita solid. Kita nggak perlu salahkan yang mana, biar mana. Namun Jarod yang terkenal berhasil menyulap kota Blitar dari kota termiskin menjadi kota terkaya kedua di Jawa Timur akhirnya terjungkal karena sentimen putra daerah yang kerap digaungkan oleh tim pemenangan Edi Rahmayadi. Padahal sebelumnya, status Edi yang dianggap bukan putra daerah asli karena lahir di Aceh sempat menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Edi Rahmayadi adalah anak dari almarhum Kapten TNI Rahman Ishak, warga kota Medan. Rahman merupakan putra Melayu Deli dan ibunya bersuku Jawa. Selain itu, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah konferensi pers pernah melontarkan bahwa ia menemukan aparat TNI, BIN, dan Polri tidak jujur dan tidak netral dalam Pilkada 2018. Bahkan dirinya mempersilahkan jika ada pihak yang ingin menangkapnya atas pernyataannya tersebut. Hal itu sontak memperluas dukungan masyarakat kepada Edi Rahmayadi termasuk swing voter. Di saat bersamaan, diadakan Kongres Umat Islam yang digelar di Medan dan dihadiri tokoh-tokoh partai politik bernuansa Islam seperti Amin Rais,
Yusril Iza Mahendra, hingga Gatot Nurmantio. Kongres religius yang awalnya tidak ada agenda membahas dinamika politik akhirnya terbawa arus dengan mengeluarkan piagam dengan salah satu poin yang memberi pengaruh kuat posisi Edi Musa yang menganjurkan pemilih untuk memilih pasangan calon Islam-Islam. Sukses terpilih menjadi gubernur pada tahun 2018, Edi tak juga melepas jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Masyarakat yang mulai gelisah, terutama pecinta sepak bola nasional, mulai mempermasalahkan rangkap jabatan yang diembannya. Memimpin daerah yang penuh dengan masalah sambil mengurusi persepak bolaan nasional yang carut-marut. Edi sempat disalahkan atas kekalahan tim Garuda yang tak lolos penyisihan grup Piala AFF tahun 2018. Hingga kemudian dalam Kongres Tahunan PSSI tanggal 19 Januari 2019 di Nusa Dua Bali, Edi Rahmayadi kemudian menyatakan pengunduran dirinya dari pemegang kekuasaan tertinggi persepak bolaan nasional. Itu kan gagal berarti saya. Mudah-mudahan dengan wartawan membantu PSSI ini ke depan akan lebih baik. Hubungan Edi dan Gerindra sempat mesra pada tahun 2018. Gerindra adalah partai pertama yang memberikan gerbong untuk dinaiki Edi menuju Sumut 1. Bahkan Prabowo mengatakan Edi tak perlu keluar duit untuk jadi gubernur Sumut jika bergabung di partainya. Tapi, belum usai masa jabatannya sebagai gubernur Sumatera Utara, Edi kemudian berbalik arah dengan mendukung pasangan rival Prabowo yaitu Anies Muhaimin dengan alasan memiliki nafas yang sama yaitu nafas perubahan. Tak tanggung-tanggung, ia ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan daerah Anies Muhaimin. Edi bahkan sempat tersumbar akan memperoleh 70% suara di Sumut untuk mengalahkan Prabowo. Edi pun sempat mengkritik posisi Prabowo yang menjadi menhan dari kalangan militer. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Gerindra menang telak di Sumatera Utara. Di akhir masa jabatan Edi Rahmayadi, Sugiat Santoso, sekretaris DPD Gerindra Sumut, membedah carut-marut kepemimpinan mantan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan itu. Dia merasa berdosa karena telah mendukungnya pada tahun 2018 yang lalu. Edi dinilai tak mampu menyusun jabatan definitif dalam beberapa posisi di lingkungan Pemprov Sumut. Jalan-jalan vital menuju sentra pertanian juga jalan provinsi yang seharusnya diprioritaskan malah banyak yang rusak. Di sisi lain, Edi malah mencanangkan pembangunan tol dalam kota Medan tanpa pernah berkoordinasi dengan Pemkot Medan. Belum lagi pembangunan sarana olahraga sport center yang tak sesuai rencana, sehingga sempat membuat Sumut terancam gagal menjadi tuan rumah PON ke-21 Aceh Sumut. Sedangkan dari Golkar dan PDIP menyoroti tata kelola birokrasi yang tidak berjalan. Pembangunan gedung-gedung yang mandek, bahkan Ilham Syah, sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, menyalahkan konflik antara Edi dan Musa yang memberikan pengaruh negatif terhadap pembangunan Sumatera Utara. Hubungan Edi dan wakilnya Musa dikabarkan semakin memanas di penghujung masa jabatan mereka karena gaya kepemimpinan Edi yang kontroversial dan emosional dianggap badai terus-menerus yang merugikan Golkar. Ijek bahkan terang-terangan mengungkapkan hal itu dalam sesi wawancara dengan salah satu stasiun media. Dalam rapat paripurna dengan DPRD Sumatera Utara, Edi sebenarnya telah mengakui banyak kekurangan dalam kepemimpinannya. Ia juga menyalahkan pandemi COVID-19 yang di luar dugaan menjadi salah satu faktor yang menurutnya sangat mempengaruhi progres pembangunan. Edi juga mewarisi hutang Pemprov yang harus dibayar terkait bagi hasil pajak daerah yang mencapai lebih dari 2 triliun. Gaya kepemimpinan Edi yang dinilai kasar kerap berseberangan dengan dunia politik yang penuh pragmatisme. Beberapa kalangan menilai gaya kepemimpinan Edi masih kental dengan pengaruh kemiliteran. Edi sering menegur, menjewer, bahkan mencaci pejabat atau seseorang yang ia nilai tak becus dalam bekerja di hadapan publik dalam beberapa kesempatan. Termasuk ketika Edi menjewer seorang pelatih biliar PON ke-20 Papua, Khairuddin Aritonang alias Coki, dalam acara tali asih bagi atlet dan pelatih yang tak ikut tepuk tangan dalam pidatonya. Perbuatannya tersebut berbuntut panjang. Coki melaporkan Edi dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan, walaupun endingnya anti klimaks. Coki tiba-tiba mencabut laporannya dengan alasan akan fokus beribadah keliling dunia. Di saat yang sama, pihak Polda yang saat itu dipimpin oleh Irjen Panca Simanjuntak memutuskan untuk menghentikan perkara karena menilai tidak ditemukannya unsur pidana dalam peristiwa penjeweran Coki di muka umum. Edi Rahmayadi juga pernah membuat heboh dengan melantik pejabat yang sudah meninggal, Edison Hutasoid, di lingkungan Provinsi Sumut pada tanggal 21 Februari 2023 yang lalu. Hal itu terjadi karena kesalahan administrasi dari Badan Kepegawaian Daerah. Kejadian itu menimbulkan spekulasi masyarakat tentang dugaan gaji Edison yang masih mengalir meskipun ia telah meninggal. Meskipun begitu, Edi Rahmayadi tetap berjasa dalam beberapa kebijakannya. Di antaranya kenaikan gaji bagi guru honorer yang semula Rp40.000 per jam naik menjadi Rp90.000 per jam. Edi juga gencar melakukan revitalisasi, pembangunan dan pembenahan gedung dan fasilitas pendidikan. Setidaknya ada 26 unit gedung sekolah menengah atas yang ia bangun. Kemudian revitalisasi 6 sekolah, mendirikan kampung beasiswa, 33 unit pojok baca, dan pengadaan gerobak baca, termasuk pengembangan perpustakaan digital. Walaupun pada akhirnya banyak yang statusnya mangkrak dan tak bisa digunakan. Edi mengklaim juga telah merehabilitasi 2.957 unit rumah tak layak huni dan mengupayakan 8.745 sambungan listrik bagi keluarga tak mampu.
Sedangkan dari sektor infrastruktur jalan, Edi meminta doa kepada masyarakat agar pekerjaan pemantapan jalan 45% tuntas sebelum awal tahun 2024.